kasih Pak Irfan. Ya, sebetulnya masih banyak saya bertanya sama Pak Irfan. Ya. Termasuk saya ingin menggunakan taman apa sih? Taman ekspresi. Ekspresi ya. Nanti koordinasi ya berarti ya. Betul. Ya. Bu Kadis. Bu Kadis, saya udah nggak sabar pengen nanya Bu Kadis ini. Ya. Dari udah 4 hari yang lalu pengen nanya. Oh iya. Apa silakan. Oh Bu Kadis, saya melihat bahwa Bogor ini rasanya sudah mulai ada geliat-geliat keterbukaan, terlihat keindahan, kenyamanan sebagainya. Ini mungkin salah satunya dari program pertamanan ya ini. Dan juga Bogor ini terkenal sekarang ini dikenal oleh warga masyarakat Bogor kota ramah keluarga. Kaitan dengan itu, apakah memang ada korelasinya kaitan dengan budayanya, dengan lingkungannya sebagainya? Barangkali saya ingin tahu dan masyarakat pun pengen tahu seperti apa sekarang atau bagaimana program-program yang akan dan telah disarankan oleh Dinas Pertamanan. Kalau melihat bagaimana keterkaitan antara pembangunan taman-taman, pemeliharaan taman-taman dengan mewujudkan kota ramah keluarga itu sangat kaitan erat sekali. Karena Bapak Wali Kota dan Pak Dedi Rahim itu Pak Wakil itu punya 3 misi. Satu misi sehat. Nah, sehat di dia kan termasuk taman. Taman teh kedah nyaman, kedah indah sehingga orang bisa bercengkrama. Contohnya sebelum pandemi itu lapangan Sempur itu sering dipergunakan keluarga. Itu dengan senyum, masyarakat senyum aja itu sudah merupakan satu indikator bahwa masyarakat begitu membutuhkan taman-taman ruang terbuka hijau. Sehingga bagaimana mewujudkan kota ramah keluarga itu terlihat korelasinya. Gitu. Oke. Ada satu lagi yang tadi Kang Irfan Teu Acan sebut. Ada satu tim yang saya bangga pisan. Apa itu, Bu? Yaitu pemangkas pohon dan penebang pohon gitu. Itu masuk ke tim juga ya. Tim pemeliharaan jalur maksudnya. Oke, Bu Kadis, seperti tadi yang telah diutarakan sama Pak Irfan ya, dan kita juga seluruh masyarakat juga bisa melihat betapa setiap taman ada Park Ranger. Ya. Belum lagi ketika musim kemarau saya lihat sendiri. Itu jalan-jalan raya dan disiram. itu ada penyiraman dan lain. Anggaran cukup itu? Kalau ditanya anggaran cukup tidak cukup, klise jawabannya sangat tidak cukup. Tapi bagaimana Dinas Perumahan dan Permukiman atau bidang taman itu taman terbangun, taman terpelihara tanpa mengeluarkan banyak uang. Caranya bagaimana? Itu kerjasama. Adanya kerjasama dengan namanya Pentahelix. Satu lembaga Saperto Selipi, panggitan sareng Pak Usep, Prof. Usep. Yang kedua sareng IPB, akademisi, sareng Unpak, sareng Ibnu Khaldun, sareng Nusa Bangsa, banyak kita bisa berkolaborasi. Termasuk juga sareng DPRD, Kang Heri, Mas Heri Cahyono. Kan beliau begitu gerakan menanam pohonnya tinggi ya. Nah, hal-hal seperti ini yang kita hire ya dari masyarakat, mudah-mudahan dengan adanya wawancara ini masyarakat juga akhirnya gini, oh iya saya sebenarnya ahli tanaman, mau sumbangsih gitu. Peran serta berarti peran serta masyarakat untuk bisa lebih tinggi lagi. Kita tidak takut dengan anggaran sedikit, tetapi kita bisa bagaimana menunjuk optimisme masyarakat ya. Mengenai Park Ranger juga kita tidak sendiri, kita dibina oleh kepolisian, oleh Denpom, oleh Dandim, Yonif, jadi betul-betul ada satu kolaborasi antara warga, betul warga Kota Bogor, karena kita nggak mungkin membina kan nggak ngerti saya potong gitu ya. Kadis, kelihatannya Kota Bogor ini sudah mulai dirintis penanaman yang teratur ya katanya. Jadi apakah ada penanaman yang memang dikhususkan di tempat-tempat tertentu? Seperti apa di Kota Bogor? Jadi Bogor dari tahun 2006 itu sudah punya tema.
jalan-jalan utama itu punya tema. Seperti Jalan Sudirman ini tadinya kan ada palem, ternyata palem itu mudah keropos dalamnya. Sehingga kita dengan Prof. Is waktu itu yang bagus mana, yang cocok mana untuk get ke ke Istana Bogor. Katanya ini sapu tangan. Jantan ini teh sapu tangan teh ada yang merah, ada yang putih, ada yang hijau muda kalau berbunga itu. Serang Jalak Harupat itu ada bungur. Ciri khasnya di situ. Ciri khasnya bungur. Terus Kapten Muslihat kenari. Ahmad Yani kenari. Terus mana itu? Ada ciri khas ya? Pajajaran mahoni. Sempur, lapangan sempur. Naon ya teh sempur teh naon, ternyata ada pohon sempur. Betul. Gitu. Tah eta peryogi seueur pisan. Terus aya oge urang teh gaduh naon teh? Apa ya? Apa? Anu jiga buah teh. Kemang. Nah, udah jarang sekarang. Urang sasarengan ayeuna. Iya. Dengan adanya Hari Bumi ini, saya menghimbau kepada masyarakat yang punya bibit kemang, mangga. Sampaikan ke kita gitu. sudah punya ininya, lokasinya. Kemang gitu. Terus bisbul. Terus tadi mah aya kumaya duren rancamaya. Ikonnya. Pohon. Terus aya deui tadi saya akan menangkap keinginan Prof. Usep dengan teman-teman para ibu sepuh. Kita punya lahan 750 meter di arah Katulampa. Mangga bade di tanam samida dirinya gitu. Bade iraha, bade enjing. Bade pageto. Mangga ke masyarakat. Kurang sasarengan, melakna sasarengan, segala sasarengan. Terakhir. Ini dalam rangka Hari Bumi Sedunia, ya, terus juga ada penanaman samida di sini. Dan barangkali Ibu punya mimpi ya sebagai kepala dinas ya, ke depan Bogor ingin disulap seperti apa sih? Ya. Minimal gini, Bogor itu penuh penuh sejarah. Sejarah tanaman. Oke. Gitu. Kenapa tidak anak-anak buyut kita nanti bisa menikmati bisbul? Betul. Bisa pas jalan masuk teh kan etalase kota. Atuh di daerah selatan teh. Sapertos tadinya biasa teh aya 2 bibit teh. Di Ekalokasari janten si tamu teh barang lol teh. Oh, samida. Pohon samida pakuan. Kesemek. Gitu atuh. Kemang. Gunung Batu naon coba? Gunung Batu. Terang kan? Eta pala. Pala. Kita tanam pala jadinya. Gitu. Jangan yuk urang sasarengan bagaimana Bogor ini dengan penuh sejarahnya bisa dinikmati tidak hanya oleh kita, tapi oleh anak cucu kita ke depan. Dinu kiwari ngancik nu bihari sejak ayeuna sampeureunt jaga. Luar biasa.